yang terbaik akan mendapatkan masing-masing satu Al-Quran yang dipersembahkan oleh dompet Duafa Singgalang. Baik, kita coba sapa kembali ini Ustadz kita. Ustadz masih bersama kami ya Ustadz ya? Ya. Ya. Oke, baik. Ustadz, ini ada yang ikut bergabung Ustadz melalui WhatsApp. Ada Ridwan di Andalas. Ridwan ini bertanya terkait amalan atau hal-hal sunat apa saja yang bisa dilakukan untuk menambah pahala di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini. Kita coba sapa penelpon kita juga ya Ustadz ya. Ini ada yang ikut bergabung. Halo. Satu, selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ajunia. Ajunia. Silakan Ajunia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marhaban Pak Bos, Pak Ustaz. Kalau bulan puasa ini, kalau kita berpuasa dengan baik, tapi kita pelit Ustaz. Bagaimanakah itu Ustaz? Kalau ini puasa ini kan harus terbagi. Lapar, berapa lapar, begitu pula kita. Tapi kita orang di samping kita tidak ada berbukaan. Kita pelit. Bagaimana itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz bisa menjawab ke pendengar kita dulu mungkin ya, ke Aju dulu ini Ustaz. Baik. Terkait pelit, padahal pelit ya. Sudah baik ya. Gimana Ustaz sebelum nanti ke WhatsApp? Ya, baik. Pertama, apresiasi mampu berpuasa itu sudah poin. Terus tandanya puasa itu benar, harus ada empati yang baik. Misalnya orang di sekitar tetangga terdekat lah, tahu dia untuk berbuka tidak ada, sementara kita sejahtera. Lalu pura-pura tidak tahu saja atau tidak mau tahu. Maka kita digelar pendusta agama. Siapa itu pendusta agama? Orang yang lengah, tidak ada upaya memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim. Jadi tidak boleh pelit. Nah, bahkan walaupun tidak terbilang orang yang sejahtera, tidak kaya, tapi ada upaya untuk berbagi. Mungkin mencarikan dana yang bersangkutan, ini ada tetangga, ada dia dengan anak-anaknya, mungkin dia sakit atau sedang pendidikan, tapi tidak cukup kebutuhan harian. Lalu ada upaya. Jadi kalau misalnya pelit yang ada di diri itu yang dipertahankan, tentu puasanya bernilai rendah. Oke. Kita masuk yang kedua, yang pertama tadi ya, amalan sunat. Ya, banyak sekali amalan sunat yang dilakukan, terutama ya salat tarawih itu sendiri, itu kan sunnah dan sunat hukumnya. Pahalanya sangat banyak. Dibarengi dengan witir. Witir, ya ikuti saja yang di masjid itu. Jangan pulang pula di sana orang witir. Sebab ada juga sikap yang dibawakan orang tertentu. Di saat orang witir dia pulang. Katanya supaya bisa menambah tahajud di rumah. Ya boleh saja. Tapi yang tidak boleh itu witir 2 kali. Apa guna salat witir? Menutup rangkaian ibadah salat sebelumnya. Bukan melarang sesudahnya. Terus amalan sunat apa lagi? Ya banyak, sedekah, memperbukakan orang ya. Itu banyak dilakukan. Misalnya masak ketan, apakah kolak, sengaja dilebihkan untuk tetangga. Ini juga bahagian dari sunnah dan sunat pula hukumnya ya, dianjurkan berbuat baik itu. Apalagi mengajak orang bersahur atau mengantarkan kebutuhan bersahur. Misalnya kalau di kota, masjid, musala itu biasanya bertugas mahasiswa yang sedang mengadu nasibnya ya, berbakti di masjid, lalu dia menumpang hidup di sana. Maka warga sekitarlah yang mengantarkan makanan seperti bulan Ramadan ini. Terus memperbanyak infak, meningkatkan dengan menjaga ibadah, amalan sunat, terus meningkatkan juga infak, yakinlah Allah akan mudahkan rezeki. Itu ya diantaranya amalan sunat apa saja. Jangan lupa bisa juga salat duhanya dilakukan. Setiap masuk masjid kan tahiyat masjid. Jadi setiap amalan sunat itu bernilai
seperti amalan wajib malah ya. Mungkin begitu ya. Pokoknya buat saja yang terbaik, itu sudah luar biasa. Tidak mengurangi pula amalan-amalan yang lainnya. Oke, terima kasih yang bertanya. Iya. Ini silakan untuk Anda yang masih ingin ikut bertanya pendengar melalui telepon 812878 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 08116666975 karena memang waktu kita terbatas ya, dan tentunya nanti Anda akan mendapatkan untuk dua penanya terbaik. Nah, Ustadz, ini ada lagi nih Ustadz yang Iya. ikut bergabung ini Ustadz melalui WhatsApp juga ya. Ini ada Fari di Simpang Haru. Fari bertanya masalah hikmah atau tujuan puasa Ramadan sebenarnya apa ini Ustadz? Kalau untuk menambah keimanan dan ketakwaan, harusnya kita sudah sangat beriman dan bertakwa karena kita sudah melewati puasa Ramadan setiap tahun. Nah, ini penjelasannya bagaimana ini Ustadz? Iya. Satu lagi ya Ustadz ya, kita coba terima telepon ya Ustadz ya. Iya. Halo. Iya. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana? Pak Sabar di mana? Tarandam ya? Oke, baik, di Tarandam. Silakan Pak Sabar. Random City. Apa? Tarandam City. Tarandam City. Ya, baik, silakan Pak Sabar. Ya, saya ingin tahu penjelasan dari Pak Ustaz. Jadi kita sedang menjalani ibadah Ramadan. Jadi apa saja yang meninggalkan, yang bisa membatalkan puasa kita, dan juga mana amal baik kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja apa dari Brandon Istilah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ada Pak Sabar di Tarandam City tadi ya. Iya, iya. Hanya terkait apa saja yang membatalkan puasa dan ya amalan-amalannya lah begitu. Iya. Jadi kalau masalah amalan sudah dijelaskan oleh Ustadz ya. Silakan Ustadz, mungkin bisa ke Pak Sabar dulu ini Ustadz. Iya, iya. Yang membatalkan puasa yang sudah tidak diragukan lagi kan makan minum yang disengaja, hubungan suami istri itu membatalkan. Kalau sempat melakukan hubungan suami istri malah ada dendanya, kifaratnya ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, makanya Allah dalam Al-Baqarah 187 dihalalkan bagimu, maksudnya bagi suami untuk mencampuri istri di malam hari. Supaya apa? Ada ketenangan di siang hari. Nah, begitu Allah sayangnya jangan sampai batal puasa. Begitu juga kalau supaya tidak makan minum di siang hari, memang berniat. Dengan niat itu juga menambah kekuatan. Berniat semata-mata karena Allah. Terus bergunjing, nilai puasa jadi rusak. Bergunjing, terus tidak menjaga pandangan, melihat yang tak elok, misalnya ya, itu banyak sekali. Semua kita tuh paham lah. Sebenarnya dilarang untuk dilihat, tapi godaan untuk melihat dan memang benar-benar dilihat itu juga merusak puasa. Tapi saya tidak sampai pula mengatakan batal, harus mengganti puasa, mengkada tidak. Cuman yang jelas mungkin saya membahasakan merusak ibadah puasa itu sendiri. Makanya di sinilah kita perlu bertobat. Bisa saja mulut ini terdorong bergunjing. Bisa saja mata ini tidak terawasi. Cepat-cepat beristighfar untuk menjaga. Jadi kalau yang membatalkan itu sudah jelas ya. Saya kira itu. Ini kemudian untuk penanya kita juga yang ikut bergabung melalui WhatsApp tadi ada Fari ya. Nah, sebenarnya kan dengan berpuasa kan sudah ngaji, sudah mestinya kan sudah bertakwa, tapi bagaimana terasa iman itu meningkat, ketakwaan itu ada, itu memang kalau oleh manusia lain tidak bisa memastikan ya apakah dia sudah bertakwa atau belum. Itu bisa dirasakan di hati.
makin tenang jiwa ini, insya Allah itu ketakwaan sudah ada. Bagaimana jiwa ini tenang? Jauhkan diri ini dari berbuat dosa. Jiwa tenang. Coba ada dosa yang dilakukan. Bahkan berniat saja untuk berdosa, jiwa sudah mulai gelisah. Apalagi benar-benar sudah dilakukan. Gitu. Misalnya orang mencuri, orang berzina, tenangkah jiwanya? Ya tidak. Maka itu suatu azab bagi dia. Nah, oleh sebab itu, supaya keimanan ini bertambah, ikuti saja tertib puasa dengan benar, ikuti pengajian, bangun prasangka baik, dan ada niat untuk meningkatkan ketakwaan itu sendiri. Nah, saya rasa itu. Walaupun misalnya ilmu tinggi, tapi ada dosa yang dibuat, apalagi direncanakan atau terus betul-betul diwujudkan. Misalnya petinggi negeri menyalahgunakan kekuasaan, lalu misalnya korupsi sekian banyak, atau misalnya proyek negara dijadikan proyek pribadi sehingga kayalah kelompok tertentu. Nah, itu pastilah merusak ketakwaan itu sendiri, walaupun dia puasa, haji, dan membantu orang. Ya, Iya. nah, Jadi kira saya begitu. sempat bilang sejenak Ustaz, tapi ini sudah oke. Oh ya, oke. Nah, ya. Jadi intinya itu, jadi menjaga diri untuk jauh dari segala bentuk dosa. Ini insya Allah memperkuat keimanan. Oke, baik Ustaz. Ini karena memang waktu juga yang membatasi kita. Oh ya. Ustaz, berikan closing statement dulu sebelum nanti Ustaz yang ini dari 4 penanya kita yang kira-kira menurut Ustaz siapa yang berhak begitu ya dari 4 penanya kita yang bisa mendapatkan Al-Quran begitu. Tapi closing statement dulu ini Ustaz. Oh, baik. Nah, Silakan baik. berkesan. Jadi kebaikan yang banyak di bulan Ramadan luar biasa. Rezeki meningkat, jual beli lebih lancar ya pada objek tertentu, kesehatan meningkat, pergaulan, silaturahim juga bertambah baik, ketakwaan juga umumnya di bulan Ramadan meningkat, dan perbuatan maksiat itu jauh menurun karena orang menyadari diri ini bulan puasa, kira-kira seperti itu. Jadi bulan puasa ini memang membawa keberkahan yang luar biasa. Bahkan bagi pekerja, bulan puasa ini di akhirnya juga ada THR ya. Nah, itu juga kebaikan itu. Jadi baik swasta maupun di lembaga negara yang negeri. Banyak kebaikan. Jadi yang penting semangatlah terus di bulan Ramadan ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Ustaz, permintaan kita. Ustaz bisa pilih dari 4 penanya kita tadi. Ada Ridwan di Andalas, ada Fahri di Simpang Aru, ada Ajo Unyang di Gadut, ada Pak Sabar. Bisa dipilih Ustaz 2 saja ini yang nantinya bisa mendapatkan masing-masing satu Al-Quran. Silakan Ustaz. Oh ya. Yang pertama yang bertanya langsung Ajo Unyang. Oke. Ajo Unyang ya. Yang WhatsApp itu yang menanyakan amalan sunat. Amalan sunat. Baik, selamat untuk Ajo Unyang dan Ridwan. Oh iya. Baik, terima kasih banyak Ustaz sudah bersama di kesempatan kali ini. Sudah sedikit banyak berbagi ilmu, sharing di kesempatan sore hari ini dalam Muzakarah Ramadan. Baik Ustaz, terima kasih. Ya, sama-sama. Ustaz, Ustaz. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mereka kami akhiri untuk program Muzakarah Ramadan kesempatan edisi